wanna ride with me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang dengan judul materi konsep jilbab dalam Islam. Saya Siti Nur Asisa. Saya Nur Ain T.A.O. Saya Cynthia Yusuf dan inilah penjelasan materi dari kelompok kami. Baik, di sini saya pemateri pertama. Jadi di materi pertama itu tentang pengertian jilbab. Jadi, jilbab berasal dari kata jalaba yang berarti mengalihkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Kata jilbab sama dengan kata al-kamis atau baju kurung yang bermakna baju yang menutupi seluruh tubuh. Ia juga sama dengan al-kimar atau tudung kepala yang biasa dimaknai dengan apa yang dipakai di atas baju seperti selimut dan kain yang menutupi seluruh tubuh wanita. Selanjutnya, di dalam Kamus Al-Munawwir dijelaskan juga bahwa jilbab adalah baju kurung panjang sejenis jubah panjang. Yang kedua, sejarah jilbab. Jilbab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam. Ia memiliki bentuk yang sangat beragam. Jilbab bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi. Demikian pula halnya dengan jilbab pada masyarakat Arab pra-Islam. Ketiga masyarakat tersebut pernah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya Islam. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan yang menyatakan bahwa jilbab hanya dikenal dalam tradisi Islam dan hanya dikenakan oleh wanita-wanita muslim saja. Dalam masyarakat Yunani, sudah menjadi tradisi bagi wanita-wanitanya untuk menutup wajahnya dengan ujung selendangnya atau dengan menggunakan jilbab khusus yang terbuat dari bahan tertentu, tipis dan bentuknya sangat baik. Peradaban-peradaban Islam yang mewajibkan pengenaan jilbab bagi wanita tidak bermaksud untuk merendahkan martabatnya, akan tetapi semata-mata untuk menghormati dan memuliakannya, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh. Selain itu juga, untuk menjaga peradaban dan kerajaan mereka agar tidak runtuh. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, jilbab bukannya hal baru bagi mereka. Biasanya, anak wanita yang sudah mulai menginjak usia dewasa mengenakan jilbab sebagai tanda bahwa mereka minta untuk segera dinikahkan. Jilbab merupakan ciri khas yang membedakan antara wanita merdeka dan para budak atau hamba sahaya. Di Indonesia, jilbab pernah mencuat ke permukaan pada tahun 1980-an karena dikesankan sebagai suatu identitas untuk komunitas yang punya ideologi tertentu. Penggunaan jilbab pertama kali menurut kalangan antropologis bukan berawal dari perintah dan ajaran kitab suci, tapi dari suatu kepercayaan yang beranggapan bahwa si mata iblis atau the evil eye harus dicegah dalam melakukan aksi jahatnya dengan cara mengenakan cadar atau jilbab. Penggunaan jilbab dikenal sebagai pakaian yang digunakan oleh perempuan yang sedang mengalami menstruasi guna menutupi pancaran matahari dari cahaya matahari dan sinar bulan. Pancaran matahari tersebut diyakini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerusakan di dalam lingkungan alam dan manusia. Ketentuan penggunaan jilbab sudah diketahui di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Assyria. Perempuan terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik. Sebaliknya, budak perempuan dilarang mengenakannya. Dalam perkembangan selanjutnya, jilbab menjadi simbol kelas menengah atas masyarakat kawasan tersebut. Ketika terjadi perang antara Romawi Bizantium dengan Persia, rute perdagangan antara pulau mengalami perubahan untuk menghindari akibat buruk wilayah perperangan. Kota di tepi pesisir Jazirah tiba-tiba menjadi penting sebagai wilayah transit perdagangan.
Institusionalisasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkristal ketika dunia Islam bersentuhan dengan peradaban Helenisme dan Persia di kedua kota penting tersebut. Pada periode ini, jilbab yang hanya merupakan pakaian pilihan atau occasional custom mendapatkan legitimasi atau institutionalized menjadi pakaian wanita bagi perempuan Islam. Jadi yang ketiga yaitu jilbab dalam Al-Quran. Ada dua istilah yang digunakan dalam Al-Quran. Yang pertama itu yang digunakan untuk penutup kepala yaitu khumur. Yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 31 dan jalabib yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Keduanya dalam bentuk jamak dan genetik. Al-Quran dan Al-Hadis tidak pernah secara khusus menyinggung bentuk pakaian penutup muka. Bahkan dalam hadis, suka termasuk dalam pengecualian dan dalam suasana ihram tidak boleh ditutupi. Lagi pula, ayat-ayat yang berbicara tentang penutup kepala tidak satupun disangkut pautkan dengan unsur metodologi dan strata sosial. Dua ayat tersebut di atas merupakan tanggapan terhadap kejadian khusus yang terjadi pada masa Nabi. Penerapan ayat tersebut ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama usul fiqh. Apakah yang dijadikan pegangan? Apakah lafaznya yang bersifat umum atau sebab turunannya yang bersifat khusus? Ayat jilbab turun untuk menanggapi model pakaian perempuan yang ketika itu menggunakan penutup kepala atau mukani, tetapi tidak menjangkau bagian dada, sehingga bagian dada dan leher tetap kelihatan. Ayat jilbab juga turun berkenaan seorang perempuan terhormat yang bermaksud membuang hajat di belakang rumah di malam hari tanpa menggunakan jilbab. Maka datanglah laki-laki iseng mengganggu karena dikira budak. Peristiwa ini menjadi sebab turunnya Al-Quran Al-Ahzab ayat 33, surah 33 ayat 33. Pada suatu riwayat ditemukan bahwa Siti Saudah atau istri Rasulullah keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenal orang. Pada waktu itu Umar melihatnya. Ia berkata, "Hai Saudah, demi Allah, bagaimanapun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya, coba pikir, mengapa engkau keluar?" Dengan tergesa-gesa ia pulang, dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk, ia berkata, "Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan," dan Umar menegurku, karena ia masih mengenalku. Karena peristiwa itu turun ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang." Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah pernah keluar malam untuk mengqada hajat atau buang air. Nah, pada waktu itu kaum munafikin mengganggu mereka. Hal ini diadukan kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasul menegur
kaum munafikin tersebut, dan mereka menjawab, kami hanya mengganggu hamba sahaya. Nah, turunnya ayat ini atau Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 ini sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya. Ayat lain juga sebagai pendukung, yakni Quran Surah An-Nur ayat 31 diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd di dalam At-Tabaqat yang bersumber dari Abi Malik. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Sa'd yang bersumber dari Hasan dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, Komarudin Saleh dan juga kawan-kawannya. Asbabun Nuzul, Bandung Diponegoro 1992, halaman 428, Quran Surah An-Nur ayat 31. Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kepadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, dan atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau pula wanita-wanita Islam, dan atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah pula mereka memukulkan kakinya, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dari, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Berkaitan dengan diperintahkannya jilbab, para ahli tafsir menyatakan bahwa kaum wanita pada zaman pra-Islam dulu biasa berjalan di depan kaum laki-laki dengan leher dan dada terbuka serta lengan telanjang. Mereka biasa meletakkan kerudung mereka di belakang pundak dengan membiarkan dadanya terbuka. Hal ini seringkali mendatangkan keinginan dari kaum laki-laki untuk menggunanya, karena mereka terkesima dengan keindahan tubuh dan rambutnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada wanita untuk menutup kain kerudungnya pada bagian yang biasa mereka perlihatkan, untuk menjaga diri dari kejahatan laki-laki. Di Jazirah Arab pada zaman dahulu, bahkan sampai kedatangan Islam, para laki-laki dan perempuan berkumpul dan bercampur baur tanpa halangan. Para wanita pada waktu itu juga mengenakan kerudung, tapi yang dikerudungi hanya terbatas pada bagian belakang saja. Adapun leher, dada, dan kalungnya yang masih kelihatan. Oleh karena itu, tingkahnya tersebut dapat mendatangkan fitnah dan dapat menimbulkan kerusakan yang banyak. Dan dari hal itulah Allah lalu menurunkan sebagaimana terdapat dalam surah An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab. Adapun syarat-syarat jilbab dalam Islam yang terkandung dalam surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59 menurut Syekh Al-Bani adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menutupi seluruh badan selain yang dikecualikan. Yang kedua tidak dijadikan perhiasan. Yang ketiga itu jilbab itu harus longgar dan tidak tipis. Yang keempat jilbab harus longgar dan tidak ketat. Yang kelima tidak dibaluri dengan minyak wangi atau parfum. Yang keenam itu tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang ketujuh itu tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Dan yang kedelapan tidak berupa pakaian syuhra atau mencolok. Materi keempat yakni pandangan ulama tentang kewajiban berjilbab. Menurut Al-Qurtubi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segenap kaum muslimah untuk menutupi seluruh jilbab tubuhnya, agar tidak memperagakan tubuh dan kulitnya kecuali di hadapan suaminya, karena hanya suaminya yang dapat bebas menikmati kecantikannya. Menurut Ibnu Katsir, dalam surah Al-Ahzab ayat 59, Allah memerintahkan Rasulullah SAW agar menyuruh wanita-wanita mukminat, khususnya para istri dan anak beliau, karena kemudian mereka untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Mereka menggunakan gunanya untuk membedakan dari wanita jahiliyah dan budak. Nah, jilbab adalah selendang di atas kerudung. Muhammad bin Sirin berkata, aku bertanya kepada Abidah As-Salmani tentang firman Allah, yakni hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Maka ia menutup wajah dan kepalanya serta hanya memperlihatkan mata kakinya. Menurut Wahbah Al-Juhaili, ayat jilbab menunjukkan wajibnya menutup wajah kita.
karena para ulama dan mufassir seperti Ibnu Jauzi, At-Tabari, Ibnu Katsir, Abu Hayyan, Ibnu Su'ud, Al-Jasah, dan Ar-Razi menafsirkan mengulurkan jilbab adalah menutup wajah, badan, dan rambut dari orang-orang asing yang bukan muhrim atau mahram atau ketika keluar untuk sebuah keperluan. Berkaitan dengan jilbab yang disyariatkan dalam Islam ini adalah menutup aurat bagi wanita yang diwajibkan menutupnya. Sampai seberapa ukuran tubuh yang harus ditutupkan dengan jilbab dan sangat tergantung dengan pemahaman ulama terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat zani atau dapat ditafsirkan. Dan pendapat para fuqaha dalam ijtihad mereka tentang batas aurat wanita sebagaimana yang digariskan dalam surah An-Nur ayat 31. Perbedaan pendapat ulama tentang aurat tersebut adalah jumhur fuqaha diantaranya mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi, dan dari tingkatan tabi'in seperti Atta dan Hasan, dari tingkatan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Aisyah, dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa hanya muka dan telapak tangan bukan termasuk sebagai aurat wanita. Sedangkan menurut Sufyan As-Tsauri, yang bukan batasan aurat perempuan adalah 2 telapak tangan dan kedua telapak kaki. Syekh Al-Albani berkata, seorang wanita berhak membuka wajahnya sekalipun ia cantik. Membuka wajah adalah haknya, ia melakukannya dan tidak ada seorang pun yang melarangnya dengan alasan khawatir karena fitnah akan kecantikannya. Menurut Yusuf Pardawi, di kalangan ulama sudah ada kesepakatan tentang masalah aurat wanita yang boleh ditampakkan. Ketika membahas makna dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak daripadanya. Menurut Qardawi, para ulama sudah sepakat bahwa yang dimaksud itu adalah muka dan telapak tangan. Kesimpulan dari uraian ulama tafsir tersebut dapat kita simpulkan bahwa para ulama tafsir umumnya sependapat bahwa memakai tudung menutupi aurat selain muka dan telapak tangan merupakan kewajiban yang mendasar bagi setiap kaum muslimah apabila mereka akan keluar rumah atau dalam rumah sendiri jika ada tamu selain muhrim. Kemudian kesimpulan yang kedua, bentuk atau fashion dari pakaian muslimah memang tidaklah diatur oleh Al-Quran secara terperinci. Yang utama adalah memenuhi syarat, yaitu menutupi seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan. Tidak ketat, tidak tipis, dan juga tidak membentuk lekuk tubuh ketat. Berdasarkan Al-Quran surah An-Nur ayat 31, Allah memerintahkan pada kaum muslimah yang pertama agar tidak memamerkan perhiasan kecuali sekedar yang biasa terlihat darinya seperti cincin dan gelang tangan. Kemudian wajib menutupi dada, leher dengan selendang, kerudung atau jilbab. Lalu perhiasan hanya boleh diperlihatkan kepada 10 kelompok manusia yang disebutkan dalam ayat tersebut. Sudah disebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir, janganlah sengaja menghentakkan kaki agar diketahui atau didengar orang perhiasan yang tersembunyi seperti gelang kaki dan lain. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya poin kelima yaitu kritik terhadap kewajiban berjilbab. Muhammad Quraisy Shihab menyatakan bahwa wanita-wanita muslim pada awal Islam di Madinah memakai pakaian yang sama. Secara general dipakai oleh semua wanita, termasuk wanita tunasusila dan hamba sahaya. Mereka semua juga memakai jilbab, tapi leher dan dadanya mudah terlihat dan tak jarang juga mereka memakai kerudung, tapi ujungnya dibelakangkan hingga leher, telinga, dan dada mereka terus terbuka. Keadaan inilah yang digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda wanita muslimah. Dan ketika mereka diingatkan atas perlakuan yang mereka perbuat, mereka mengatakan, kami kira mereka hamba sahaya. Hal ini disebabkan oleh karena pada saat itu identitas wanita muslim tidak terlihat dengan jelas. Dan dalam keadaan inilah Allah memerintahkan kepada wanita muslim untuk mengenakan jilbabnya sesuai petunjuk Allah kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Muhammad Quraisy Shihab memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nur ayat 31. Beliau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kaum muslimah memakai jilbab. Ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab karena pada zaman itu sebagian mereka telah memakainya. Hanya saja cara memakainya belum sesuai dengan apa yang dikehendaki ayat di atas. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbab mereka dan yang diperintahkan adalah hendaklah mereka mengulurkannya terhadap mereka yang telah memakai jilbab. Pemaparan di atas dapat diketahui bahwa Muhammad Quraisy Shihab memiliki pendapat yang berseberangan dengan kebanyakan ulama mengenai ayat jilbab. Secara garis besar, pendapatnya dapat disimpulkan dalam 3 hal. Pertama, menurutnya jilbab adalah masalah khilafiyah. Kedua, ia menyimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pakaian wanita tentang pakaian wanita mengandung aneka investasi dan bahwa Al-Quran tidak menyebutkan batas aurat. Yang ketiga, ia memandang bahwa perintah jilbab itu bersifat anjuran dan bukan keharusan, serta lebih merupakan budaya lokal Arab daripada kewajiban agama. Walaupun dalam buku Wawasan Al-Quran, Muhammad Quraisy Shihab sendiri sudah mengungkapkan bahwa para ulama besar seperti Said bin Jubair, Atta, dan Al-Auziyah yang berpendapat bahwa boleh dilihat hanya wanita saja. Kedua, telapak tangan dan busana yang dipakainya. Muhammad Syahur dalam bukunya Alkitab wal Al-Quran juga pernah menyatakan jilbab hanya termasuk dalam urusan harga diri, bukan urusan halal atau haram. Pada awal abad ke-19, Qasim Amin dalam Tahrir Al-Mar'ah sudah mempersoalkan hal ini. Namun, perlu ditegaskan meskipun pemikir itu berpandangan kritis terhadap jilbab, tetapi mereka tetap mengidealkan penggunaan jilbab bagi perempuan. Itu wacana mereka adalah bagaimana jilbab tidak membungkus kreativitas dan produktivitas perempuan. Bukannya melarang atau menganjurkan pembukaan jilbab. Ayat jilbab yang sangat terkait dengan keterbatasan tempat tinggal Nabi bersama istrinya, dan semakin besarnya jumlah sahabat yang berkepentingan dengannya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, perlu diingat ayat jilbab ini diturunkan setelah kejadian tuduhan palsu hadis al-Ifk terhadap Aisyah. Umar mengusulkan agar dibuat pembatas atau hijab antara ruang tamu dan ruang privat Nabi. Tetapi tidak lama kemudian turunlah ayat jilbab, sedangkan hadis yang berhubungan langsung dengan penggunaan jilbab hanya ditemukan dalam 2 hadis. Hadis yang diriwayatkan perorangan, bukan secara kolektif dan masif, atau masyhur atau mutawir. Hadis pertama bersumber dari Aisyah. Rasulullah bersabda, tidak diperkenankan seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya jika sudah sampai usia balik menampakkan anggota badannya selain muka dan kedua telapak tangannya sampai di sini, sambil menunjukkan setengah hasta. Hadis kedua dari Abu Daud yang diterima dari Aisyah yang menceritakan ketika Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah mengatakan kepadanya, wahai Asma, sesungguhnya perempuan jika sampai usia balik tidak dipandang kecuali yang ini,
sambil menunjukkan wajah dan telapak tangan. Kemudian beliau mengatakan pakaian tertutup yang kini dinamai jilbab bukanlah kewajiban agama, tetapi ia adalah satu bentuk pakaian yang dituntut oleh kehidupan bermasyarakat dan di lingkungan serta dapat berubah dengan perubahan masyarakat. Menurut Rai Sitoresmi Prabuningrat, jilbab lebih merupakan produk sejarah karena ajaran Islam sendiri tidak memberikan corak atau model pakaian secara rinci. Karena ia lebih merupakan mode, maka bisa berbeda atau daerah satu dengan daerah lainnya. Dan lagi menurutnya berdasarkan dari ajaran Islam yang terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 26 dan Al-Azhab ayat 59 dan An-Nur ayat 31, diketahui bahwa esensi dari pakaian yang bernafaskan takwa bagi wanita mukminah mengandung unsur sebagai berikut. Yang pertama, menjauhkan wanita dari gangguan laki-laki jahat. Kemudian menjadi pembeda antara wanita yang berakhlak terpuji dan dengan wanita yang berakhlak tercela. Yang ketiga, menghindari timbulnya fitnah seksual bagi kaum laki-laki. Dan yang keempat, memelihara kesucian agama dari wanita yang bersangkutan. Pakaian yang memenuhi 4 prinsip ini harusnya memiliki syarat-syarat sebagai berikut, yaitu menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, yang digunakan tidak terlalu tipis sehingga tembus pandang atau transparan, dan berpotongan tidak ketat hingga dapat menimbulkan semangat erotis bagi yang memandangnya. Baik, kesimpulan dari materi ini, jilbab adalah yang menutupi seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Berjilbab saja tidak cukup, namun harus dibarengi dengan pemahaman mengenai bagaimana cara berjilbab dan syar'i. Beberapa syarat jilbab dalam Islam yaitu antara lain, jilbab harus menutupi seluruh tubuh kecuali bagian tertentu. Jilbab tidak diniatkan sebagai perhiasan yang berlebihan. Jilbab harus terbuat dari kain yang tebal. Jilbab harus longgar, kemudian tidak diberi wangi-wangian atau parfum yang berlebihan. Tidak menyerupai pakaian laki-laki dan bukan pakaian untuk mencari popularitas. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari materi konsep hijab dalam Islam. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah tastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.